Jadi cara menegur itu tidak harus ngomong, mama sih, papa itu salah, pak. Kalau disalah-salahin suami itu nggak akan terima. Bukan begitu caranya. Yuk coba lakukan hal yang tadi. Perlu dipilah dulu salahnya dari sisi apa. Kalau salahnya itu dalam urusan teknis, dalam urusan misalkan harusnya ngasih garamnya 1 sendok, ini kasih malah 2 sendok gitu kan. Ya mungkin suami Anda pengen nguji Anda aja gitu, biar tambah lebih mesra gitu kan. Enggak, yuk. Ketika itu terjadi, bagaimana cara mengingatkan pasangan kita? Cara yang paling baik itu adalah dengan sikap terbaik kita. Maksudnya apa? Yuk tegur pasangan dengan kita bersikap. Misal, ketika misalkan pasangan tidak membantu kita, atau misalkan suami misalkan, ini kok istri nggak nyiapin teh ya, nggak nyiapin kopi ya, kan bisa saja kita buatin kopi buat saya sendiri gitu kan, buat kita sendiri, lalu kita tawarin istri kita yang juga mungkin lagi kerja, mah mau kopi atau teh? Gitu. Kita yang nawarin, kan nggak ada salahnya. Itu kan tugas istri, Ustadz loh. Emang kalau Anda yang melakukan para suami, lantas Anda berdosa? Enggak, malah menambah keharmonisan, menambah kemudian kemesraan, sehingga jadi pahala buat Anda. Kenapa tidak? Gitu loh. Jadi cara menegur itu tidak harus ngomong, mama sih, papa itu salah, pak. Kalau disalah-salahin suami itu nggak akan terima. Bukan begitu caranya. Yuk coba lakukan hal yang tadi. Yuk kita berikan contoh yang terbaik. Nah, ketika itu sudah dilakukan tapi nggak berubah juga, gitu kan. Ketika misalkan suami bantuin istri, ternyata salah melakukan gini. Kan bisa saja kita melakukan misalkan, mas, tadi garamnya berapa sendok? 2 sendok mah. 2 sendok. Coba deh pak, dicobain dulu keasinan nggak? Jadi kita mikirnya bukan kesalahannya, tapi kita mikir nanti solusinya, apa perlu ditambah air dan sebagainya. Gitu. Karena bisa jadi suami salah gitu kan, melakukan kesalahan membantu Anda para istri di rumah bukan karena berniat melakukan kesalahan, tapi bisa jadi karena tidak terbiasa. Kan biasanya di kantor, biasanya kan di kendaraan, biasanya di luar, tiba-tiba sekarang 24 jam gitu kan di rumah nemenin Anda. Ya wajar lah mungkin ada salah-salah dikit di dalam keluarga Anda gitu. Maksudnya suami salah-salah dikit ya nggak apa-apa lah gitu kan. Saya juga sering ketika misalkan bantuin istri salah gitu kan. Misalkan kapan ya bantuin masak, ternyata salah menu, salah bahan gitu kan, salah bumbu, ya tinggal istri itu legowo aja, mas ini sendoknya gulanya bukan 2 sendok mas, 1 sendok, kalau 2 sendok keasinan, kan gitu aja, nggak usah mas 2 sendok mas, bukan sendok gitu kan, enggak lah. Yuk coba kita menegurnya dengan cara yang ahsan, suaranya yang lembut, tidak naik intonasinya gitu kan, tidak kemudian di hadapan anak-anak kita gitu. Ya coba kita bisa menegurnya. Nah itu kalau misalkan urusan teknis. Tapi kalau sudah urusan hukum, maksudnya apa? Melakukan kesalahannya adalah yang melanggar hukum syara, sampaikan apa adanya. Tentu di waktu yang tepat gitu kan, dengan kalimat-kalimat yang positif sebagaimana yang Allah firmankan, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbik, serulah manusia ke dalam jalanmu bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu dengan argumentasi, dengan dalil, dengan data, dengan sesuatu yang menyentuh pikiran sang suami. Karena sang suami biasanya logikanya jauh lebih didominan dibandingkan perasaannya. Maka sentuh itu. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Maka cari waktu yang tepat untuk menegur pasangan kita. Misalkan ketika pasangan kita melakukan yang dilarang oleh Allah, misalkan mengambil riba atau apalah misalkan yang diharamkan oleh Allah, kan sambil mau tiduran kita kan yang tadi tuh, yang kelima, kita punya waktu berdua ngobrol, sambil ngobrol, mas, kan bisa cara menegur yang baik terhadap orang yang lebih tua atau yang lebih tinggi itu seperti yang diajarkan oleh cucu Nabi. Dengan apa? Dengan bertanya gitu. Kan suatu ketika kan ada seorang
laki-laki gitu kan berwudu dengan wudu yang keliru, kemudian ditanya gitu kan, bukan negur kan, bukan paman itu wudunya keliru kan, bukan begitu, tapi sang anak ini kemudian bertanya, paman tolong ajarkan aku wudu yang baik. Akhirnya apa? Si paman itu diajarkan, si anak itu diajarkan, lalu kemudian bukankah sampai sini misalkan dan sebagainya, sehingga dengan tidak langsung itu sedang menegur. Maka tidak ada salahnya misalkan dengan cara apa? Dengan bertanya. Misalkan, Mas, maaf ya Mas, kalau kita ngambil riba itu kira-kira dosa nggak ya? Gitu. Jadi bukan kita nasehatin gitu, tapi kita coba nanya untuk mengajak berpikir suami. Jangan-jangan gitu kan melakukan kemaksiatan itu karena nggak tahu, karena nggak paham. Jadi kan jadi enak daripada misalkan, Mas itu salah, itu haram, itu jadi tambah masalah malah. Yuk coba kita lakukan itu. Saya sama istri di rumah dulu ketika awal-awal menikah itu kita punya cara. Kalau misalkan ada masalah, biasanya saya nggak bisa langsung menyampaikan sama pasangan saya. Tapi saya sampaikan di buku harian istri saya. Jadi saya nulis di buku harian istri saya. Nanti istri saya balas di buku harian saya. Ya begitulah. Kita pasti punya cara untuk saling menegur. Tapi yang jelas sepakati caranya itu. Jadi jangan sampai malah sang istri tidak memperhatikan adab akhlak yang baik terhadap suami.